Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini kita akan ngebandingin dua HP flagship killer, yaitu Poco F3 dan Realme GT Master Edition. Kita singkat Realme GT ME aja ya, biar nggak kepanjangan. HP ini sama-sama ditenagai oleh Snapdragon chipset, yaitu Snapdragon 870 untuk Poco F3 dan Snapdragon 778 untuk Realme GT Master Edition. Kedua chipset ini sama-sama kencang. Cuma secara performa, Snapdragon 870 terlalu overpower kalau mau diselip oleh Realme dengan Snapdragon 778-nya. Singkatnya, performa kencangan Poco F3. Lalu bagaimana dengan layar kedua handphone ini? Di bawah sinar matahari, HP ini sama-sama kelihatan ya layarnya ya, dari Realme GT maupun Poco F3. Cuma entah kenapa auto brightness di outdoor seperti ini, Poco F3 bisa men-set di settingan yang maksimal. Sedangkan Realme GT Master Edition itu nggak bisa mentok, jadi secara auto brightness ini lebih terang Poco F3 dikit. Terus kalau dipakai dibuat nonton, layar Realme ini lebih pas ya. Kalau kita ngomongin black crash yang ada di Poco F3, itu sebetulnya karakteristik layar Poco F3 yang lebih mencoba menerangkan bagian gelap. Tapi kalau kita perhatikan, black crash ini ada di semua HP. Dari sisi body, Poco F3 ini lebih unggul ya. Kalian bisa langsung merasakan body kaca. Sedangkan Realme masih memakai bodi plastik dengan finishing matte yang mirip dengan Redmi Note 10 5G, dimana sidik jarinya sih enggak ngecap, tapi minyaknya tetap ketinggalan. Ini kekurangan Realme ya. Bahkan di layar depan, Realme tidak menyebutkan layar terlindungi oleh kaca Gorilla Glass atau tidak, sama seperti di Realme 8 5G yang sebelumnya. Untungnya, untuk kedua unit ini kalian udah dapat pelindung layar yang terpasang waktu pembelian. Fingerprint pada Realme berada di dalam layar, di mana sebagian orang menganggap hal ini merupakan sebuah keunggulan dibanding fingerprint yang menyatu di tombol power pada Poco F3. Oh ya, kalau kecepatan fingerprint ini sama-sama cepet sih, tinggal nyesuaiin selera kalian aja. Hanya aja di sini Realme itu agak bermasalah kalau posisi HP-nya tuh nggak gerak. Fingerprintnya nggak mau nyala. Contoh kasusnya waktu handphone berada di atas meja dan kalian ingin membuka dengan jempol kalian. Selain itu, Realme masih memiliki lubang jack 3,5 yang posisinya tuh agak sulit ya dan agak ganjel kalau dipakai buat ngegame. Kalau lubang jack dipindah ke atas, pasti beberapa orang akan komplain dibilang jelek. Sedangkan sweet spotnya udah keisi sama speaker yang buat saya pribadi udah tepat banget lokasinya. Tapi untuk problema jack 3,5 ini tinggal kalian balik aja handphonenya dan selesai masalahnya. Speaker Poco F3 di sini unggul banget ya. Sudah stereo speaker, Dolby Atmos pula. Suara yang dihasilkan bagus, kencang, dan detailnya dapat. Kalau speakernya Realme cuma mono aja, dan buat saya pribadi enggak jelek sih, tapi kerasa modal kenceng doang. Sama seperti mic ketika melakukan perekaman video. Untuk kamera Realme secara megapiksel lebih besar dari Poco F3. Di kamera depan 32 megapiksel dan kamera belakang utama 64 megapiksel. Nah, gimana dengan hasilnya? Ya, dan ini adalah perekaman kamera depan dengan Realme GT Master Edition dan Poco F3 ya. Dan ini adalah perekaman kamera belakang dari Realme GT Master Edition dan Poco F3 yang kestabilan gambarnya masih aku matikan ya. Nah, ini kestabilan gambar dari kamera belakang. Ini kayaknya kok Realme kok 60 fps ya. Kalau dilihat dari layar sini ya, Poco F3 ini lebih cerah. Tapi nanti kita lihat di layar masing-masing aja ya, biar tidak ada dusta di antara layar. Coba kita tes fokus di 1080 30 fps. Kalau di sini sih kayaknya yang Poco F3 di settingan 60 fps kurang oke nih autofocusnya nih.
Aman kamera wide, jadi dia tuh sama-sama 1080 30 fps aja. Jadi mentoknya kayak gini ya. Dan ini perekaman dengan kamera depan di 1080 30 fps. Udah jam 6. Di sini kita bisa dengar ya bahwa penangkapan mic pada Poco F3 ini lebih baik, lebih bersih. Serasa ada noise cancelling atau noise reduction-nya. Tapi Realme bisa memberikan white balance yang lebih pas dan lebih tepat untuk perekaman video. Untuk sektor foto, saya juga merasakan hal yang sama sih. Realme bisa mengatur kontras lebih pas. Kalau Poco kontrasnya serasa lebih tinggi ya, sehingga area gelap tampak lebih hitam. Walaupun kadang efeknya di beberapa kondisi foto, warna yang dihasilkan terlihat matang dan segar. Tapi dari sisi fitur, Realme lebih menarik ya. Dengan adanya fitur unggulan video bokeh ala-ala Oppo Reno seri 6. Udah bagus sih, walaupun flare bokehnya nggak dapet. Karena mungkin masih eksklusif ya untuk seri Oppo Reno 6. Selain itu, buat kalian yang suka bikin konten gaming, Realme ini memberikan menu yang cukup lengkap. Singkatnya, kalian tuh bisa nge-record gameplay kalian sambil ngerekam wajah melalui kamera depan dan merekam suara secara bersamaan. Untuk hasil yang terbaik, gunakanlah headset atau mic eksternal seperti clip-on dengan splitternya. Mengganggu juga udah hilang. Di sini kalian bisa geser kameranya juga ya. Team match. Dan kemarin aku sempat bilang kalau misalkan si Realme itu, kalau si Realme itu lebih ngedelay gitu suaranya. Waktu nayangin video ini. Nah ternyata waktu aku play di handphonenya sendiri itu nggak delay. Jadi ini ada masalah di kodeknya kalau gitu ya. Dapat satu. Tapi untuk game yang berat seperti Genshin Impact bakal nge-lag ya, dan frame drop di settingan medium 30 fps. Jadi pilih-pilih game waktu menggunakan fitur ini. Untuk pengalaman bermain game di kedua HP ini tuh sama-sama enak. Hanya aja speaker Poco F3 ini tuh memberikan pengalaman yang lebih baik dan menyenangkan. Apalagi ya Poco F3 ini tuh layarnya gede dan efeknya lebih enak aja kalau dipakai buat ngegame, khususnya PUBG. Dan untuk informasi tambahan, giro kedua HP ini sama-sama aman karena udah hardware semua ya. Jadi buat kalian yang mau nembak-nembak pakai giro ini mantap. Sehingga bermain Mobile Legends Bang Bang selama 17 menit di settingan high mentoknya, Realme baterainya habis 3 hingga 4% aja. Sedangkan Poco di settingan yang lebih tinggi, yaitu settingan Ultra, menghabiskan baterai 4% aja. Kenapa ya? Realme itu kayak susah banget buka settingan Ultra Mobile Legends Bang Bang. Sama kasusnya kayak di Realme 8 5G kemarin. Untuk PUBG, Realme GT ME ini menghabiskan baterai 4% aja. Di settingan mentok HDR Ultra selama 10 menit waktu aku bermain di mode hangar. Sedangkan Poco F3 mampu berjalan di settingan yang lebih tinggi, yaitu HDR Extreme. Sehingga selama 10 menit, waktu aku bermain dengan Poco F3, baterai cuma berkurang 3% aja. Untuk Genshin Impact, Realme GT ME menghabiskan baterai 12% aja di settingan medium 30 fps. Sedangkan Poco F3 hanya 10 hingga 11% aja. Kedua HP ini sama-sama lancar ya waktu dipakai untuk ngegame. Hanya aja Poco F3 mampu memberikan settingan grafis yang lebih maksimal dan lebih tinggi. Dari persen baterai, Realme tampak lebih boros sedikit. Padahal dia bermain di settingan yang lebih rendah. Tapi jangan lupa ya, baterai Realme GT ME ini tuh lebih kecil, ada di 4300 mAh. Jika dibandingkan dengan baterai Poco F3 yang lebih besar sedikit di 4520 mAh.
Untuk pengecasannya, Realme tuh unggul banget deh dengan charger 65 wattnya yang mampu mengubah baterai 15% ke 80% hanya dalam waktu 15 menit dan 100% dalam waktu 25 menit. Kalau Poco butuh waktu sejaman. Jadi Realme cocok banget ya buat orang yang sering merasa kehabisan waktu ketika lowbat. Untuk jaringan 5G, Realme mendukung N40 milik Telkomsel yang saat ini sering banget dijadikan patokan orang-orang dalam memilih handphone 5G. Dan kedua handphone ini sama-sama memiliki fitur NFC. Untuk pemakaian Realme, saya merasa sedikit masalah pada auto brightness layar yang kadang naik dan kadang turun, tapi kebanyakan turunnya. Selain itu, fingerprint juga nggak akan hidup ya kalau HP-nya tuh nggak kena goncang dikit. Beda kayak Vivo V21 5G yang sama-sama memiliki fingerprint dalam layar. Kalau untuk Poco F3, masalahnya buat saya pribadi sih nggak ada. Tapi di luar sana, rumor layar jelek, green tint, black rust, ghost touch, dan lain-lain tuh banyak bergentayangan ya, sehingga membuat false belief dari produk ini. Jadi lebih bagus yang mana nih? Realme GT Master Edition atau Poco F3? Untuk kalian penyuka HP yang lebih kompak dan ringan, Realme GT Master Edition ini jawabannya. Apalagi Realme GT ME sekarang udah dapat penyegaran desain ya, seolah-olah dapat warisan dari Oppo seri Reno. Selain itu, pengecasan yang cepat dan lubang jack 3,5. Realme GT ME ini memiliki fitur untuk dunia perkontenan yang juga cukup asik di sini karena mampu merekam wajah dan suara kita bersamaan. Fitur video bokeh ini juga sangat membantu ya waktu kita tuh nggak ingin menunjukkan background yang super berantakan. Hanya aja di sini ya, Poco F3 memiliki feel premium yang lebih tinggi ketika digenggam di tangan. Perlindungan Gorilla Glass depan dan belakang, stereo speaker Dolby Atmos yang berkualitas di rentang harganya, layar yang lebih luas, dan performa yang masih siap lebih jauh untuk diajak ngebut-ngebutan. Bodi plastik Realme nggak jelek sih, hanya aja bahan plastik selalu membawa dilematik. Diberi casing jamuran, nggak dikasih casing baret, dikasih skin bisa ngotok waktu dilepas. Realme juga nggak bisa menjamin kaca perlindungan apa yang dipakainya. Tapi kalau kalian langsung kasih tempered glass, aku rasa sih aman-aman aja ya. Intinya buat kalian pengguna kasual, Realme ini akan lebih cocok ya dengan ukuran yang sangat compact. Yang suka dunia perkontenan gaming, Realme lebih bisa memberikan ruang yang lebih luas dan foto yang terkesan lebih cantik untuk langsung dipost di media sosial. Tapi kalau kalian gamer, wajiblah pilih Poco F3 karena speaker dan performanya yang cocok kalau disebut dengan flagship killer. Apalagi kalau ngomongin Genshin Impact yang updateannya dan perluasan mapnya itu gila-gilaan. Wajib banget HP performa monster yang bisa dipakai dalam beberapa tahun ke depan seperti Poco F3 ini dengan Snapdragon 870. Nah, jadi kalian pilih yang mana nih? Poco F3 atau Realme GT Master Edition? Komentar di bawah ya. Terima kasih yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!